الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah ingkang kawula hormati DKM Masjid Mutiah nggih, Mutiah. Ingkang kawula hormati Pak Kiai, para pinisepuh sedanten kimawon, ngapunten ingkang kathah menawi wonten kekirangane mangke. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid yang penuh barakah ini dibarengi oleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Mutiah yang berbahagia, salah satu nikmat terbesar Allah adalah ketika kita ditakdirkan untuk duduk di dalam masjid. Alhamdulillah, di sebuah perkampungan Allah jadikan masjid semegah ini. Ini adalah salah satu nikmat Allah, pengen warganya masuk surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan kiai suaranya yang enak. Betul Bu, enak banget Pak Kiai. Saya terasa di Jawa Timur. Kebetulan saya ini orang Jombang Bu, aslinya Jombang, Jawa Timur. Cuma merantau di Jakarta nggak bisa pulang. Nonton ceritanya. Tadi setelah dengar imam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ya Allah, saya terasa di Jombang ini. Lagunya lagu khataman Pak Yai. Lagu khataman ini, Masya Allah, nikmat dengarnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tiada nikmat yang sebesar ini ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa duduk di dalam masjid, di dalam majelis ilmu yang semacam ini. Sing sapa wonge kumpul nang majelis ilmu kaya ngene iki, insyaallah malaikat rahmat turun. Tidak akan kembali kecuali diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wonge iku ora niat teko nang majelis. Salah satu fadilah majelis, Pak. Salah satu fadilah keutamaan kita duduk bareng-bareng yang semacam ini, kata para alim ulama, kata Rasulullah, insya Allah nggak bakal berdiri dia kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan, seandainya orang itu nggak niat untuk datang ke majelis taklim, dia niat nagih hutang, ternyata yang ditagih hutang lagi ada di majelis taklim, dicari sama debt kolektornya, niat nagih hutang ke situ di masjid. Ketika di dalam majelis taklim dia duduk nyari-nyari, mana ini orangnya, lagi mau ditagih hutang lari ke majelis taklim. Paling aman nih Pak, majelis taklim tagih hutang melayu nang masjid. Ketika itu orang itu lagi asik nyari itu, rahmat Allah bebarengan turun kepada orang itu sehingga orang itu dapat rahmat dan ampunan oleh Allah, sehingga orang itu nggak jadi nagih hutang. Orang itu ketika balik, udah saya lunasin hutang kamu. Ini amalan Pak, besok kalau ditagih hutang melayu nang masjid. Insya Allah itu gini loh, yang gitu nggak niat aja
dapat rahmat dan ampunan Allah. Apalagi yang kita benar-benar niat datang ke masjid, insya Allah diampuni segala dosanya oleh Allah. Bahkan Bu, barokah ini, fadilahnya kita jamaah nggak ketinggalan takbiratul ihram. Seandainya panjenengan nggak sampai ketinggalan takbiratul ihram, itu luar biasa. Doa apa hebatnya takbiratul ihram iman? Kata Rasulullah, suatu ketika para sahabat ribut di depan masjid gara-gara ada onta yang sangat mahal hilang, sehingga orang sahabat di depan ribut semua. Disamperin sama Rasulullah, wahai sahabatku, ada apa ini kok ribut-ribut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ini untanya si fulan hilang ya Rasulullah. Oh, onta, kirain takbiratul ihram. Kata Rasulullah gitu. Sehingga sahabat bertanya, loh, ini onta merah ya Rasulullah, onta mahal ini. Kalau sekarang itu mungkin seharga Alphard kali Pak. Mahal ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun itu onta merah, tapi masih hebatan takbiratul ihram imam. Emang gitu ya Rasulullah? Iya. Seandainya satu lembah ini onta merah semua, itu masih besar pahalanya takbiratul ihram imam. Oleh karena itu Pak, mumpung masih sehat Bu, mumpung ada masjid yang bagus, jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Seandainya kita dikasih tahu oleh Allah kehebatnya takbiratul ihram, merangkak pun sampai akan berangkat. Masalahnya kita nggak dikasih tahu. Lah sekarang saya kasih tahu. Gitu. Pahalanya luar biasa Pak. Mumpung ono masjid sakmene gedene nggih dibangun kali sinten Pak Syahar ya. Oh nggih. Fatihah datang Ibu Mutiah, mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosanya oleh Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi almarhumah diampuni segala dosanya oleh Allah, dilapangkan kuburnya. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Lanjut Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112. Allah matur, dzuribat alaihimudz-dzillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kata Allah, akan gelisah, akan terhina dimanapun ia berada. Orang itu akan gelisah, terhina, galau, bahasanya anak sekarang. Dimanapun dia berada akan galau ketika ia tidak menjaga dua. Yang pertama apa? Hablum minallah. Yang kedua hablum minannas. Kita nggak bisa mementingkan hablum minannas doang atau hablum minallah doang, nggak bisa. Dua-duanya harus kita pegang. Hubungan sama Allah harus kita perbaiki. Ini tahun baru, ayo kita niatkan untuk memperbaiki hubungan kita sama Allah. Kurang nikmat apa lagi kita? Setelah 2 tahun Allah ciptakan corona, kita nggak bisa apa-apa. Yang dulunya masjid ditutup semua sekarang dibuka, alhamdulillah. Ayo bareng-bareng nang masjid. Ini nikmat luar biasa Pak. Dzuribat alaihimudz-dzillatu wal maskanah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ayo kita jaga hubungan kita sama Allah. Ini tahun baru, ayo kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Bagaimana caranya? Berarti kita kenal sama Allah dulu. Kalau kita pengen hubungan kita baik dengan Pak Yusman, berarti kita harus tahu Pak Yusman itu seperti apa. Nggih mboten? Oh, Pak Yusman itu gak suka pecel, senenge sate, ya kayak ono sate. Oh, Pak Yusman itu senenge susu, gak seneng kopi, ya kayak ono susu. Ojo seneng susu kok kayak kopi. Kita harus paham siapa yang kita ajak
Begitu juga Allah. Sopo iku Allah? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan bumi dan langit seisinya. Termasuk kita adalah ciptaan Allah. Allah itu apa? Allah itu sami'un. Allah itu maha mendengar. Allah itu basir. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui isi hati kita. Kalau kita paham ini betul, Pak, Bu, kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Kita paham Allah itu maha mendengar. Kita mau ngomongin orang nggak berani. Loh, Allah denger loh. Allah maha melihat. Kita mau nyuri nggak berani. Karena apa? Kita punya Allah maha melihat loh. Lah sekarang kita itu takutnya kalau ada CCTV. Kalau di Jakarta banyak, Bu. Ruangan gede ditulisin, diawasin CCTV. Itu orang pada takut. Kenapa enggak kita tanamkan di dalam diri kita, ente diawasin oleh malaikat dua, kanan kiri? Kenapa enggak pernah tertanam dalam diri kita bahwa ada raqib atid yang selalu mengawasin kita? Kok kalau ada CCTV kita enggak berani? Harusnya kan kita tahu raqib atid selalu ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita. Selalu dicatat. Nah, ini harus kita tanamkan bahwa Allah itu sami'un basirun. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Mula iku ojo kadek ngerasani tonggone. Soalnya pangeran krungu. Walaupun yang diomongin nggak dengar, tapi Allah dengar. Oh, si fulan ngomongi. Coba. Sampai-sampai ada cerita itu kata guru saya, karena betul-betul memegang itu Allah itu sami'un, basirun, Allah itu maha rahman, rahim, maha kasih sayang, masya Allah. Allah itu maha adil, Allah itu maha kaya, Allah itu maha mengayakan, Allah itu maha hidup, maha syakur. Sehingga ada seorang santri saking yakinnya sama ini, Pak, dia pegang itu Allah itu maha rahman rahim, maha welas asih, maha kasih sayang sama hambanya. Ini santri kerjaannya nelayan. Suatu ketika cari ikan ke laut, nelayan, nyamber pakai apa niku namanya? Namanya jolo, nggih? Jala, pakai jala. Lempar itu jalannya. Beberapa menit ditarik nggak dapat ikan. Dilempar lagi. Tarik nggak dapat ikan. Akhirnya dia bilang, "Ya Allah, katanya Engkau Rahman Rahim. Masa nggak dikasih? Kasihlah dikit-dikit ya Allah." Lempar lagi, bismillah. Lempar. Dapat. Cuma sekitar 10, 20 deh. Ya Allah, katanya Rahman Rahim, masa cuma 20? Keluarga saya banyak nih, tambah lagi dong. Kurang ini kalau buat sehari. Lempar lagi jalannya. Tambah lagi 50, tarik. Ya Allah, kok cuma 50 ya Allah? Katanya Rahman Rahim sambil melihat ke langit. Lempar lagi, 100 deh ya Allah, 100. Lempar lagi. Tas ditarik, dapat 100, Pak. Akhirnya karena dia udah merasa puas, oke ya Allah, terima kasih. Engkau benar-benar Rahman Rahim. Dia pulang. Nah, pas pulang di pinggir pantai, di pinggir laut, ngelihat asap besar banget, ada asap gede di permukiman itu. Lari-lari orang banyak lari-lari, tanya ini orang, itu ada apa itu? Siapa rumahnya kebakaran? Kata ini orang, rumah kamu kebakaran, katanya gitu. Kata ini orang langsung lihat ke langit, ya Allah, masalah laut jangan dibawa ke darat dong ya Allah, katanya gitu. Sehitu hebatnya ketika kita udah asik mengenal siapa Tuhan kita, kita akan berani ya semacam itu. Betul. Ketika panjenengan semua benar-benar kenal dengan Allah, akan berani ya semacam itu. Saya sering gitu. Ketika kita dikasih anak, nggak bisa beli pampers, nggak bisa beli susu atau apa yang lainnya,
kita yakin kalau Allah ciptakan itu anak, pasti ngasih susu. Yakin itu harus. Allah itu maha adil, maha bijaksana. Nggak mungkin menelantarkan hambanya. Nggak mungkin. Kata abah saya dulu, ketika saya ke pesantren, saya pesantren di Tebu Ireng. Ketika saya pulang, dengan harapan pulang bawa uang untuk pesantren. Ternyata orang tua nggak punya uang sama sekali. Orang tua punya uang, punya beras 2 kilo. Sehingga dibagi, kamu sekilo, aku sekilo. Kata abah saya gitu. Sembari berucap gini abah saya, leh yakino, yen Allah nyuwek lambemu, iku pasti tanggung jawab. Kata-katanya bakulon iku tok. Yen Allah nyuwek cangkemmu, iku mesti tanggung jawab. Gak bakal kue mati kelaparan. Niku kita dipegang sak makin niku. Ketika Allah menciptakan kita pasti ngasih rezeki, pasti. Enggak bakal enggak. Contoh sekarang yang sering saya bilang ke teman-teman yang lagi punya kreditan motor, kreditan mobil. Ketika engkau udah ditakdir Allah sampai bisa kredit, sampai mobilmu itu di ACC, yakinlah setiap bulan kamu bisa bayar. Kita harus yakin. Karena Allah nggak akan membebani suatu hamba melebihi kapasitasnya. Oleh karena itu Ibu, Pak, monggo dirawat hubungan kita sama Allah. Carane piye? Sing akeh zikir, sing akeh maca Quran, salat, bahkan di surat Fatir itu innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Sing sapa wonge gelem negakno salat, maca Quran, infak sak mampune, iku ibarat dene kaya wong dagang gak bakal rugi. Lek panjenengan salat jamaah, maca Quran, lek duwe rezeki sedekah, sak mampune. Niku katerose Allah gak bakal rugi. Ibarat dagang iku rak bakal rugi. Niki kunci niki, jenengan cekel. Lek kepingin ekonomi jenengan enak, uripe enak, jalankan 3 ini. Ini kunci nih, betul nih. Betul. Salat, maca Quran, sedekah. Salat, maca Quran, sedekah. Salat, maca Quran, sedekah. Terus Kanjeng Nabi, sing sapa wonge akeh maca Quran, akeh zikir, akeh ibadah sampai lali njaluk nang pangeran, Allah akan cukupi, Allah akan beri lebih baik dari orang-orang yang minta sama Allah. Niku Kanjeng Nabi sing matur. Niku kunci men cekel. Lek kepengin uripe enak. Niki tahun baru nggih, tahun baru. Men praktekaken niki. Maca salat, maca Quran, sedekah. Kunci. Insyaallah ditoto. Terus Mbah Hamid Pasuruan. Sing sapa wonge salat subuh jamaah, gak ketinggalan takbiratul ihram, rak bakal miskin uripe. Insyaallah mulia uripe. Terus santri-santri sian lek terus ngeten kirangan pasti mboten niki. Terus santri-santri Mbah Hamid ngomong ini, lek ancene je miskin cabuten patokanku. Sampai ngoten wae. Nah niku pun kula praktekaken. Kula matur niki berdasarkan pengalaman. Jadi kita saling sharing, saling berbagi pengalaman. Kula matur niki. Kula siyen kerjaan kula habis nikah ngene niku. Saya nikah nggak punya uang sesen pun, cuma 1.000 di dompet itu, 1.000 di dompet. Kerjaan kula niku tok, adzan budal nang masjid. Baru nu maca Quran, sak halaman capek istirahat. Ono kerjaan dikerjakno, gak ono maca Quran meneh. Capek maca Quran sholawat, capek sholawat istighfar, tasbih. Niku tok kerjaane kula. Lek ono rezeki titik 10.000 katakanlah. Ngajar dulu dapat uang 10.000, saya sisihin 1.000 buat sedekah. Niku mawon selama kemanten anyar niku amalan kula. Adzan budal masjid sholat. Alhasil Pak, niki kula buktikan. Saya ngomong berdasarkan pengalaman dan pelajaran dari kiai-kiai. Alhasil itu istri saya minta Magicom.
kita harus punya penanak nasi. Saya bilang, habis sholat asar persis nih, mantuk jamaah sholat asar. Penanak nasi sing apik apa? Kula kene ngoten. Sing apik iku kosmos. Oh iku, ya wis, enten ono. Kula muter tasbih Pak, guyon kula. Ya kosmos, ya kosmos, ya kosmos, ya kosmos. Saestu niki, saestu. Mangke benjing karbo kula kan sing kori. Men tanggeti lho mboten percaya. Niku karbo kula benjing sing kori niku. Niku matur kula, ya kosmos, ya kosmos, ya kosmos, ya kosmos. Kata istri saya, wah gendeng bojoku iki jadi kajet. Tapi sak puteran tasbih niki, sak puteran tasbih pun mantun kula matur ngene, sesuk teko enten ono. Wis koyo yakin wonten, mau jenenge wong gak duwe kerjaan kae. Yakin kula. Kirangan kok nggih yakin. Sesuk teko enten ono. Ndelalah kersane Allah wonten rencang main ten nggen kula. Akhire kula tanglet, Mas, Magicom sing cilik iku piroan? Sing sak kilo iku kula ngoten. Ah, iku murah, Mas. Emang kenapa? Aku butuh. Aku pengen tuku, aku lagi nganu kabeh. Sing terus si kanca kula, "Nok kos-kosanku ono, Mas." Dereng ngoten. Temen tak gak kanggo. Ora gak kanggo gawon. Akhirnya dijukuke, Pak. Kosmos sing luwih gedhe. Mereknya Kosmos. Akhirnya bojoku lho, "Lho, temenan teko." Wis teko. Wis yakin wae pangeran. Kula kata. Wis kula sampai akhirnya muncul lah. Napa nggih rasa sombonge. Apa meneh? Kula kira gitu. Kula tantang. Apa meneh sing butuh? Iku wajan mbek sutil. Kira ngoten. Ya. Ya wajan, ya sutil, ya wajan, ya sutil, ya wajan, ya sutil. Saestu. Mangke tanggetaken. Men tanggetaken niku. Wah, bojoku tambah gendeng jadi ngoten. Ya wajan, ya sutil, ya wajan, ya sutil. Sampai 100 umpatan tasbih sesuk teko. La ilaha illallah dengan izin Allah. Lek mboten pangeran mboten saged. Mangtul ngajar garwa kula ngajar subuh ten pesantren wangsul. Jange wangsul kanca-kancane sing alumni pengen masak-masak nang omah. Mbak, ayo masak-masak yuk nang omah dari ngoten. Wah, sepurone gurung iso nganu aku gak duwe iki, gak duwe iki. Ya Mbak, ayo Mbak nang pasar. Dereng sampe dijak nang pasar. Blonjo sak pancine, sak sutile, sak sembarang kali. Nyampe omah, "Bi, dapat," katanya gitu. Masya Allah. Allah luar biasa, Bu. Allah deketin Allah beres. Saestu pun mboten wonten bos sing paling top kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lha awak dhewe iki ibadah bolong-bolong lho, Pak. Nggih mboten? Lek kober yo jamaah, lek gak kober yo mundur-mundur. Kan mboten? Iku jek dikek kesehatan ambek pangeran. Kurang opo mbak awak dhewe pangeran iki? Seandainya panjenengan kula tanggeti nih. Seandainya nih Pak sinten sing ngadani sing bangun iki? Sahar. Seandainya nih panjenengan dipanggil Pak Sahar, wargaku jam 5 mrene yo kabeh kinten-kinten berangkat mboten? Berangkat mboten? Berangkat. Ketika Pak Sahar pun wargaku kumpul kabeh nang masjid jam 5 yo pasti kumpul. Lah pangeran Allahu Akbar, ayo kumpul. Gak ono sing budal iki piye to? Lho Pak Saharai teko tepat waktu kok pangeran sing akeh awak dhewe gak teko iki piye? Nggih betul. Kita dalam kerjaan sering telat. Ketika kita bangun tidur, wah waktu ini kerja iki kok iso telat iki. Gumrutu gopo kabeh. Jangan sampai telat. Entar dipotong gaji. Tapi kenapa sama Allah kok kita berani telat? Dipanggil Allah, hei ayo sholat, hei ayo menuju kemenangan. Kok telat lebih gitu? Ada yang salah ini, cara pikir kita. Demi kerjaan aja kita berani, masa untuk Allah kita nggak berani? Panjenengan sedanten nggih kula kinang. Ini kenikmatan dari Allah. Jadi saya itu pernah nyoba. Tangan panjenengan saged gerak niku sing gerakaken sinten? Kula pernah nyoba nih. Jadi kula suatu ketika lagi nyoba. Meneng-meneng dalu-dalu ngeten. Sing gerakno tanganku iki sapa ya? Kula meneng. Gerak, meneng.
Akhirnya kula berkesimpulan, oh sing gerakno ya aku. Ngoten kula. Kula coba kan gerak, meneng. Oh berarti sing gerakno aku. Kula ngoten. Ternyata Pak, pada saat itu juga, detik itu juga Allah kasih ilmu dalam saya, dikasih kram. Masya Allah, mau tersakit gerak. Kula paksa mboten saged. Akhirnya kula istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, panjenengan sedanten ingkang gerakaken. Isane gerak niki Allah. Apa gak syukur awak dhewe? Mek dikongkon ibadah 5 waktu. Bahkan di surat Toha lek menawi mboten salah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Aku gak minta rizki kepadamu, nahnu narzukuk, aku yang menanggung rizkimu. Oleh karena itu Pak, monggo pokoknya salah satu cara untuk memperbaiki kehidupan kita, yaitu yang utama adalah perbaiki hubungan kita sesama Allah, sama Sang Pencipta, sama Sang Kholik kita. Karena hidup dan mati rizki jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, hablum minan nas. Pasti tahu nggih? Hablum minan nas. Hablum minan nas niki kedah kita jaga. Ojo mung ibadah nang masjid tok, tapi hablum minan nas berantakan. Hubungan kita sesama manusia, karena kita ini makhluk sosial. Kita pasti butuh, terutama tetangga. Bahkan hukum tetangga itu dispesialin dalam Islam. Maksudnya dispesialin apa? Ayatnya itu disejajarkan dengan perintah menyembah Allah. Apa ayat wa'budullaha wa la tusyriku wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal jaril qurba wal jaril junubi as-sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Ayatnya senada dengan perintah kita untuk taat kepada Allah. Hubungan tetangga ini penting. Nah, gimana caranya kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia? Berarti kita harus paham dengan manusia. Manusia iku sapa? Manusia iku uwong sing dikei akal lan nafsu. Uwong lek dicubit loro. Uwong lek dipisui loro atine. Uwong lek dihina loro atine. Mula iku dadi uwong ojo kathik ngina uwong. Kula niki manusa, kula lek dipisui uwong iku loro atine. Ojo kathik misui uwong. Lek pesene tiyang sepuh-sepuh sian, lek awakmu gak gelem dicubit wong, ojo nyubit wong. Nggih to? Nah, saiki ku akeh manusa sing lali dhek iku manusa. Makanya pesannya guru-guru, jadilah manusia yang mengerti manusia dan bisa memanusiakan manusia. Ini buat status bisa ini. Jadilah manusia yang mengerti manusia dan bisa memanusiakan manusia. Piye maksudnya? Oh, aku iki manusa. Aku kudu ngerti, lek manusa iku lek dicubit loro ojo nyubit. Lek dilokno, lek dilarani atine iku loro ojo nglarani ati. Memanusiakan manusia, mulyakno wong. Pada dasarnya setiap manusia, siapapun itu, dia pengen dimuliakan. Oleh karena itu muliakan siapapun saja. Siapapun saja. Jangan sampai kita memuliakan kalau hanya orang pejabat, kiai, ustadz, orang itu. Siapapun, walaupun itu tukang pemulung, walaupun itu tukang becak, itu adalah manusia umat Rasulullah yang patut kita muliakan. Harus kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Ini orang ahli ibadah, jamaah rajin, ngajine rajin, poso Senin Kemis rajin, sedekah rajin, tapi lisane sering nyakiti tetangganya. Lisannya sering nyakitin tetangganya. Dilaporin sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang ini seperti ini. Ibadahnya rajin, jamaah taklim rajin, sedekah rajin, tapi lisan itu ya Rasulullah sering nyakitin tetangganya. Orang yang semacam ini di mana ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah, huwa finnar. Orang yang semacam itu tempatnya di neraka.
Terus setelah dengar cerita gini, biasanya orang-orang itu, wah kalau gitu percuma dong ngaji, percuma sholat. Boten percuma. Sholat tetap kewajiban kita, taklim tetap kewajiban kita, datang majelis tetap kewajiban kita. Masalah lisan kita, sikap kita yang kurang benar itu harus diperbaiki. Jangan terus nggak sholat, jangan terus nggak datang majelis, jangan. Tetap datang ke majelis, tapi lisan kita ayo dijaga. Hubungan tetangga ini penting, Bu, Pak. Apa meneh niki waktu-waktu ning ngenten niki, masya Allah, aja sampai tukaran sampai tonggo gara-gara beda. Aja sampai. Bahkan pesene malaikat Jibril ten Rasulullah niku saking seringe malaikat Jibril pesen tenan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tetanggamu ya Rasulullah, perhatikan. Sampai Rasulullah duwe anggapan tetangga itu menjadi ahli waris. Saking pentingnya. Bahkan Rasulullah pernah bilang, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Kata Rasulullah, sungguh demi Allah orang itu enggak beriman. Demi Allah orang itu enggak beriman. Demi Allah orang itu enggak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah bilang. Akhirnya sahabat, wakilah ya Rasulullah, siapa yang enggak beriman? Engkau katakan sampai 3 kali. Kata Rasulullah, orang yang sikapnya atau lisannya bikin tetangganya enggak nyaman. Orang yang sikap atau lisannya bikin tetangganya enggak nyaman. Kalau ada dia datang, waduh, ribut ini. Oleh karena itu, Pak, Bu, mari kita perbaikin 2 hal ini. Hubungan kita sama Allah dan hubungan kita sesama manusia. Insya Allah kalau 2 hal ini kita perbaiki, insya Allah hidup kita dimanapun tempatnya akan nyaman dan damai. Cekap, sakmeten. Entar kalau panjang-panjang nggak muat ilmunya malah muntah. 2 aja. Yang pertama hubungan kita sama Allah kita perbaiki. Yakinlah bahwa Allah yang segalanya. Kalau pengen hidup kita tertata rapi, perbaiki hubungan kita sama Allah. Yakin. Puntah saestu. Semulai detik niki jenengan kalender buletin. Mulai detik ini aku nggak mau tinggal sholat jamaah no masjid Mutiah. Kalender buletin Isya kok subuh buletin. Sesuk kok lolos subuh sampai Isya buletin. Perjuangan, Pak. Ya Allah, berjuang niat sholat jamaah. Wes top sampean. Kalau 40 hari sampean bisa jalanin ini, pasti berubah. Insya Allah berubah lah. Ntar kalau nggak berubah, datang ke rumah saya. Atau saya samperin di sini. Lapor, nggak berhasil, Tat. Saya protes, ntar. Bener. 40 hari kalau sampean bisa jamaah. Jamaah apa, Mon? 40 hari berubah. Berubah. Ini udah fakta. Saya buktikan dan saya kasih teman-teman. 40 hari. Kalau udah watat, zuhur bolong atau enggak jamaah, akhirnya dia ngulang lagi tanggal sekian ulang. Oh Tat, enggak bisa Tat, sering telat aku zuhure, enggak dapat jamaah. Akhirnya saya kasih solusi. Solusinya gini. Ketika kamu udah ketinggalan karena kerjaanmu, kok enggak bisa jamaah di masjid, kamu cari orang untuk jamaah. Ajak orang. Oh ternyata masjid udah selesai jamaah. Cari tetangga yang belum sholat. Kamu udah sholat belum? Belum. Ayo sholat bareng. Itu caranya. Tapi biasanya kalau gitu ntar kita dites nggak ketemu orang, Pak. Pernah saya jalanin itu udah 20 hari. Ternyata saya subuh kesiangan. Malam habis begadang ngaji sama anak-anak kesiangan subuh. Wah ilaha illallah, selesai udah jamaah di masjid. Saya bingung cari orang, lari ke pesantren, udah pada sholat semua. Saya cari-cari orang, gak ada orang. Akhirnya ketemu tukang ojek. Bang, udah sholat? Ya udahlah, Tat, jam segini. Bang, bantu saya dong. Saya pengen sholat jamaah. Lah saya udah sholat, dah kodok deh kodok, saya gitu. Sampai saya paksa. Itu kita berjuang demi sholat. Insya Allah, Allah cukupin segala kebutuhan kita. Mudah-mudahan duduknya di kita di sini
Allah paling rahmat dan maghfirah Allah. Allah turunkan hidayah kepada kita semua sehingga kita menjadi pejuang-pejuang sholat. Pejuang-pejuang sholat. Insya Allah kalau sholat kita beres, hubungan kita sesama manusia beres, insya Allah Allah beresin segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hasan Arif SG SHI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan bersama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita tutup majlis pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.